sebagai apa buat kita orang Islam teman-teman? Sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai uswah, sebagai apa lagi? Sebagai apa? Mbak Aira sebagai apa? Ayo Mbak Aira, yang hebat, yang pintar. Nah, Nabi Muhammad sebagai contoh buat kita semuanya, terutama untuk apa? Untuk apa? Kehidupan sehari-hari kita. Yuk, coba yang pertama buat apa ya? Cering, cering, cering. Yuk, kita buka bukunya. Nih, halaman yang pertama ada apanya ya teman-teman? Nah, nih di sini. Ibu memberikan apa? Memberikan contoh kepada anaknya. Umpamanya contohnya di rumah, ibunya Mas Kazen. Mas Kazen sini. Contohnya seperti itu. Terus gunanya Mbak Joy, sini. Dikasih tahu contoh dari Nabi Muhammad. Nah, di sini juga iya. Di dalam buku ini menceritakan tentang apa? Ibunya Ahmad. Halo, dengarkan nih. Ibunya Ahmad memanggil Ahmad. Nabi Muhammad itu sebagai contoh buat kita semua loh teman-teman. Nih, ibunya memanggil Ahmad. Ternyata kita itu harus mencontoh Nabi Muhammad. Contohnya yang pertama adalah dikala kita mau makan. Contohnya, Ahmad mau makan memakai tangan apa ya teman-teman? Memakai tangan kanan. Memakai tangan kanan. Nih, di sini nih. Contohnya teman-teman kalau makan di sekolah juga memakai tangan kanan juga. Masya Allah. Ternyata tangan kanan itu untuk kebaikan, untuk makan. Terus apa lagi ya? Apalagi teman-teman? Tangan kanan buat apa lagi? Yuk kita teruskan ceritanya. Terus yang kedua adalah ibu menyampaikan lagi ke Ahmad. Yang diajak berbicara kan Ahmad ya. Nah, Ahmad kalau pas Ahmad mau minum juga memakai tangan yang mana ya? Ternyata ibunya mengingatkan lagi kalau minum juga memakai tangan kanan. Oke. Ternyata di sini makan, minum, memakai tangan mana? Tadi makan dan minum kanan. Kanan pinter kanan. Oke, sip. Kamu hebat. Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. A3. Hebat. Yes. Pintar. Makan dan minum memakai tangan kanan. Untuk selanjutnya, ini kira-kira Ahmad itu mau kemana ya teman-teman? Mau ke masjid, mau ngaji, mau TPQ. Mau ngaji di masjid. Ternyata kalau tadi kita cerita tentang tangan kanan ya teman-teman ya. Sekarang tentang kaki. Kalau kita mau masuk ke masjid adalah memakai kaki kanan. Ternyata kalau mau buat kebaikan, kalau di masjid biasanya apa yang dilakukan teman-teman? Di masjid yang biasa dilakukan apa? Mas Karel? Sholat. Yuk apa lagi? Ngaji. Duduk. Apa lagi? Baca Quran. Sholat. Sholi. Yuk apa lagi? Ternyata kalau kita mau masuk ke masjid, ada yang mau ngaji, ada yang mau sholat, ada yang mau ibadah yang lain. Kita masuk ke masjid, nah kakinya itu melangkah. Di sini di pintunya diawali dengan memasukkan kaki kanan. Nah masuknya itu kaki kanan dulu masuk sini. Supaya apa teman-teman? Supaya ada keberkahan dari Allah
buat orang yang mau masuk masjid, diniatkan untuk kebaikan. Itu juga memakai kaki kanan masuknya, teman-teman. Nah, ini Ahmad juga iya, masuk ke masjid itu juga memakai kaki kanan. Nah, ini sama teman-temannya kalau ke masjid seneng ya ngaji ya sama temennya banyak. Selanjutnya, kira-kira yang memakai tangan kanan apa ya? Memakai apa ya? Nah, ternyata Ahmad berbicara dulu. Ibu, boleh minta tolong. Nah, ibu menjawab, iya Ahmad, boleh. Ahmad ngomong lagi, ini bagaimana kalau pakai baju dan celananya? Ternyata nih, Ahmad kesusahan. Ini Ahmad memakai baju sama celana ini kesusahan. Belum bisa pakai karena masih kelas adik kayak teman-teman. Kelas adik A3 masih kecil. Ternyata pakai baju dan celananya itu dibantuin oleh ibunya. Nah, ini juga memakai baju dan celananya juga memakai tangan. Yang baju pakai tangan kanan. Terus yang celana, nih kayak teman-teman nih celananya juga memakai kaki kanan. Apalagi ya? Seperti teman-teman nih tiap hari kalau di sekolah apa? Nih, sesuai dengan gambar apa? Memakai sepatu. Siapa yang memakai sepatu masih dipakai di guru, ada nggak? Nggak ada, berarti nanti pakai sepatu sendiri-sendiri ya, udah hebat. Nih, Ahmad, ini ibu ngomong, Ahmad coba kalau memakai sepatu atau sendal pakai kaki yang mana coba? Pakai kaki yang mana? Kanan, pinter Mas Rafa. Memakai kaki yang mana? Pakai sendal ya, Joy? Pakai sepatu, pakai kaki kanan atau kiri? Kanan. Ternyata kalau memakai sepatu memakai kaki kanan terlebih dahulu. Memakai sendal juga iya. Nah, ini ya, ini hebat ya Ahmad ya. Udah bisa pakai sepatu sendiri pakai kaki kanan. Nah, selanjutnya, nah cerita lagi nih. Oh, Ahmad sama siapa ya ini ya? Sama Siti nih, Ahmad sama Siti. Ibunya juga masih cerita lagi. Ahmad berbicara lagi. Ibu, kenapa harus selalu kanan? Terus tangan kiri dan kaki kiri ada fungsinya apa tidak ya Bu? Kok selalu kanan terus yang kita bicarakan dari tadi? Ternyata oh iya ibu mau cerita lagi nih. Yang kiri tangan kiri, yang kanan yang kiri kaki kiri dan tangan kiri buat apa ya? Tanda tanya buat apa ya? Ahmad ngomong gitu. Coba masih dinanti-nanti cerita selanjutnya dari ibu. Ternyata apa ya ini ya? Fungsi dari tangan kiri dan kaki kiri buat apa? Masih penasaran nih? Kaki kirinya sama tangan kirinya buat apa? Yuk kita buka lagi. Nah, nih di sini. Buat apa? Ayo, ada yang tahu teman-teman? Kalau masuk ke WC memakai kaki apa? Kaki kiri, Mas Akbar pintar. Memakai kaki kiri masuk ke WC. Nah, di sini Bu ibunya Mas Ahmad cerita. Oh iya Ahmad, sini dulu, sini dulu. Ahmad sini. Kayak teman-teman disuruh mendekat. Ternyata ibunya ngomong lagi. Ibu mau cerita lagi, meneruskan cerita yang kemarin. Di sini. Kaki kiri, tangan kiri untuk apa? Nah, kaki kiri untuk masuk ke kamar
bener ya cerita ibu ini. Nah, lihat kan semuanya? Oke? Lihat semua? Bagus kan? Nah, tangan kiri itu untuk membersihkan kotoran, untuk membersihkan, untuk cebok. Untuk cebok setelah apa teman-teman? Setelah pipis bisa, setelah pup atau BAB juga bisa ya teman-teman ya. Masya Allah, kata Ahmad, ternyata tangan kanan, kaki kanan, tangan kiri, kaki kiri itu bermanfaat semuanya. Allah itu menciptakan tangan kita, kaki kita, ternyata bermanfaat semuanya. Masya Allah, ternyata Allah menciptakan itu semuanya tidak sia-sia, semuanya ada gunanya semuanya. Nah, Bu Ari mau tanya sekarang. Tadi coba Bu Ari mau tanya teman, sing hebat-hebat, sing pinter-pinter, yang cerdas-cerdas. Sekarang tadi kan Bu Ari sudah cerita, satu buku ini udah diceritakan semuanya. Sekarang mau ada pertanyaan dari Bu Ari. Oke, dari Mas Akbar. Kalau kita mau makan pakai tangan apa Mas Akbar? Kalau kita mau makan memakai tangan apa Mas Akbar? Kanan. Sekarang Mas Rafa. Kalau mau minum Mas Rafa memakai tangan apa Mas Rafa? Kanan. Hebat. Terus kalau mau masuk ke masjid Mbak Joy, kalau mau masuk ke masjid memakai kaki yang mana? Kanan. Oke. Sepatu atau sendal setiap hari kita di sekolah itu memakai kaki yang mana dulu? Kanan. Hebat, pintar Mbak Dayu. Kanan semua. Ya, pakai ini. Oke. Sekarang Bu Adi mau tanya. Tadi selain kaki kanan dan tangan kanan, ada kaki kiri dan tangan kiri. Sekarang Bu Adi mau tanya, selain Mas Karel, boleh menjawab. Kaki kiri gunanya untuk apa? Kaki kiri, yang kaki kiri. Masuk kemana? Kamar mandi. Mas Karel lagi hebat, pinter Mas. Tapo hebat buat Mas Karel. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, Mas Karel hebat. Yes. Terus sekarang tinggal tangan kiri. Ada yang bisa menjawab enggak ini? Tangan kiri berfungsi buat apa? Gunanya buat apa? Kaki kiri, tangan kiri nih. Buat bersih di mana ya? Di kamar mandi. Ya, di kamar mandi. Pinter. Pas waktu apa untuk bersih-bersihnya? Setelah pipis buat cebok. Yuk, terus apa lagi? Setelah pup atau BAB itu ceboknya memakai tangan kiri. 1, 2, 3. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dek, agar sehat selalu. Makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Ambillah yang terdekat seperti Rasulullah. Makan tidak jalan-jalan, makan tidak